Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengempu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul penerapan model pembelajaran project-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi SPDP tema 4 di kelas 4 SD semester 1. Baik, saya sendiri Jaka Pasal Tribrata, NIM 20190151192, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Strata 1. Baik, langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada bab 1 sesuai dengan proposal, yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Baik, kita beralih yang pertama ke bab 1 terlebih dahulu, ada latar belakang permasalahan. Jadi alasan saya mengambil judul ini karena memang di lapangan masih ada masalah nyata, yaitu rendahnya keterampilan proses dan hasil belajar siswa di kelas 4 pada materi SPDP tema 4 subtema 1. Pada dasarnya bukti itu ada ketika melaksanakan wawancara dan observasi di sekolah bersama dengan guru kelas. Penyebabnya lebih kurangnya variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mengajar peserta didik jenjang SD kelas 4. Yang kedua, minimnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk solusinya, penerapan model pembelajaran project-based learning pada pembelajaran di kelas 4 diharapkan dapat mendongkrak nilai daripada materi SPDP tema 4 subtema 1 di kelas 4. Nah, pada penelitian kali ini rumusan masalah yang disajikan berdasarkan latar belakang yang ada. Yang pertama, bagaimana penerapan model project-based learning pada materi SPDP tema 4 subtema 1 sekolah dasar kelas 4. Yang kedua, apa pengaruh dari penerapan model project-based learning pada sekolah dasar di kelas 4 materi SPDP subtema 1. Nah, selanjutnya pentingnya belajar SPDP. Menurut Malik MS 2020 halaman 63, seni budaya dan prakarya atau seni singkat SPDP mengandung beberapa sifat yang penting seperti multidimensional, multilingual, dan multikultural. Nah, apa itu multidimensional? Multidimensional itu adalah seni yang mampu mengembangkan berbagai jenis kecerdasan manusia, seperti kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, kecerdasan kreatif, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual. Nah, selain itu, peserta didik juga dapat peka terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya ada multilingual, yaitu berarti mengembangkan kemampuan berkomunikasi melalui ragam bahasa, seperti berkomunikasi secara verbal, bunyi, dan gerak. Sedangkan multikultural itu berarti melalui seni budaya dan prakarya, peserta didik mampu memupuk rasa persaudaraan untuk saling menghargai antar sesamanya. Nah, itu tadi mengapa belajar SPDP dianggap penting untuk diajarkan di jenjang sekolah dasar, terkhusus kelas 4. Nah, selanjutnya saya menetapkan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, bagi mahasiswa sebagai wujud pengaplikasian ilmu atau disiplin ilmu yang telah didapatkan ketika di kampus untuk berperan menjadi pendidik dan menambah juga wawasan bagi mahasiswa mengenai kajian model pembelajaran project-based learning di lingkungan sekolah dasar. Yang kedua, bagi universitas
bisa menambah koleksi hasil-hasil penelitian khususnya yang mengangkat kajian mengenai model pembelajaran project based learning di sekolah dasar kelas 4. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagi pendidik sebagai literasi atau bahan referensi untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan project learning di sekolah dasar kelas 4. Baik. Selanjutnya kita masuki bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama, keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini menurut Muhammad Nusir Usman dan Liz Setiawati 1993 halaman 77 berpendapat bahwa pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Nah, artinya bahwa keterampilan proses ini adalah pijakan awal dari proses pembelajaran yang dikemas melalui perencanaan yang disusun oleh guru, yang di dalamnya berisikan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas diri, baik itu mental, peserta didik, fisik, dan sosial, sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, berkaitan dengan hasil belajar, itu juga berkaitan dengan keterampilan proses. Jadi sebelumnya saya katakan bahwa dongkrak utama untuk menghasilkan hasil belajar yang bagus tentunya harus diiringi dengan keterampilan proses yang baik juga. Nah, menurut Nana Sujatnya 2009 halaman 3 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah pertumbuhan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ada faktor-faktor yang mengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua ada faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar, yakni metode dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tadi mengenai faktor yang mengaruhi hasil belajar siswa. Nah, yang selanjutnya ada SPDP atau bisa yang dikenal sebagai seni budaya dan prakarya. SBDP menjadi salah satu mata pelajaran yang dipelajari di jenjang pendidikan dasar semenjak diterapkannya kurikulum 2013. SBDP diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dan tidak berdiri sendiri. Misalnya disajikan sebuah tema dengan bersandingan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, ruang lingkup materi SBDP Madrasah Ibtidaiyah atau jenjang sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Kreasi dan apresiasi karya seni rupa. Yang kedua, kreasi dan apresiasi karya seni musik. Dan yang ketiga, kreasi dan apresiasi karya seni tari. Yang terakhir, yang keempat, apresiasi dari karya seni prakarya. Nah, apa sih fungsi dan tujuan daripada SBDP? Fungsi dan tujuannya agar dapat mengembangkan sikap siswa, kemampuan yang dimiliki siswa, dan semangat dalam berkarya, sehingga menciptakan generasi-generasi yang kreatif dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi era digital saat ini. MUIN 2017 halaman 133 sampai 135. Baik. Selanjutnya ada project based learning. Nah, project based learning ini merupakan pembelajaran berbasis proyek atau dalam bahasa Inggrisnya Project Based Learning PJBL adalah salah satu model pembelajaran yang ada dan dipakai di dunia pendidikan. Nah, definisi PJBL itu sendiri menurut Maulana D 2014-109 yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaborasi,
dan pada akhirnya menghasilkan sebuah karya yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Nah, berdasarkan paparan project based learning ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri khas daripada project based learning ini adalah pembelajaran yang sifatnya student center, artinya pusat tadi menjadi pusat pada pembelajaran atau proses pembelajaran. Yang kedua, dilaksanakan dengan sistem berkelompok atau memakai kolaborasi antar peserta didik dengan membuat kelompok. Dan yang ketiga, dihasilkan sebuah karya atau produk dalam proses pembelajaran yang dapat dipresentasikan. Nah, secara umum terdapat tujuan yang diterapkan, yang mana menurut Suciati T, Elis Asmanawati, dan Yulia Rahmawati 2018 halaman 78. Tujuan dari model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, dan membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil produk nyata. Nah, itu di tujuan daripada pelajaran Project Based Learning yang diharapkan mampu untuk mengangkat hasil belajar dan keterampilan proses peserta didik. Nah, selanjutnya ada penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Widiawati 2008 halaman 88, penelitian tindakan kelas atau biasa disebut PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Nah, PTK ini merupakan sebuah kegiatan penelitian yang bisa dilakukan secara individu maupun kolaborasi. Nah, jadi saya sudah menyusun kerangka berpikir untuk penelitian yang saya lakukan. Di sini yang pertama ada hasil belajar SPDB rendah, yaitu menjadi pokok dasar permasalahan. Yang selanjutnya dilanjutkan sebagai tindakan untuk mencari solusi, yaitu diterapkan model pembelajaran Project Based Learning dalam proses pembelajaran di kelas 4. Nah, lalu dilakukan lagi dengan adanya penerapan Project Based Learning sebagai model pembelajaran di kelas 4, maka diharapkan peserta didik lebih aktif, peserta didik terkesan dalam pembelajaran, dan hasil belajar akan meningkat. Lalu dengan begitu hasil belajar SPDB kelas 4 akan mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, yaitu model pembelajaran Project Based Learning mampu meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa pada materi SPDB tema 4 berbagai pekerjaan di kelas 4 SD tahun 2022. H2, model belajar Project Based Learning belum mampu meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa pada materi SPDB tema 4 berbagai pekerjaan di kelas 4 tahun 2022. Jadi hipotesis ini dibuat sebagai acuan hasil akhir pada proses penelitian 3 kelas yang saya lakukan. Nah, bab 3. Pada bab 3 ini kita mengkaji mengenai metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan ini dilangsungkan di SD Muhammadiyah Martosanan, daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Bangutapan. Dan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan, mulai dari bulan September sampai dengan bulan November tahun 2022. Desain penelitian yang saya lakukan pada PTK ini yaitu masukkan 2 siklus. Nah, setiap siklus mencakup 4 tahapan. Yang pertama perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan observasi, serta yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya ada subjek penelitian. Di sini subjek penelitian yang saya gunakan yaitu siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Martosanan. Nah, selanjutnya ada data dan sumber data. Di sini ada data kualitatif dan kuantitatif yang saya gunakan. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara peserta didik dan guru kelas 4 RPP dan dokumentasi.
Selanjutnya, data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau numerial melalui rumus matematika yang menggunakan statis dari nilai hasil post test dan pretest peserta didik kelas 4. Nah, selanjutnya ada sumber data, yaitu diambil dari guru kelas 4 SD Muhammadiyah Martosana dan peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Martosana. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, saya menggunakan tes, yaitu pretest dan post test, lalu observasi dan angket atau kuesioner. Yang selanjutnya yaitu validitas data. Nah, pada penelitian tindak kelas ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam mengkaji validitasnya dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Baik, yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data interaktif merupakan salah satu alat yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, yang pertama ada reduksi data. Nah, langkah pertama reduksi data itu merupakan merangkum pokok-pokok penting untuk selanjutnya dilaksanakan penyajian data yang berbentuk bagan isi dari hasil rangkuman pokok-pokok. Lalu yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, setelah proses reduksi data, penyajian data, maka akan ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan atau kredibel. Nah, baik, itulah pemaparan mengenai presentasi proposal saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.